Oke, sekarang saya berada di kolam ya. Seperti ini tampilannya. Ini lelenya alhamdulillah sudah LBG. Kita coba kasih pakan ya. Nah, luar biasa, mantap. Ini sudah waktunya sortir sebenarnya ya. Jadi ada yang LBG dan ada yang remaja. Bahkan mungkin ada yang konsumsi sudah beberapa. Oke Sobat Soli, ya pada kesempatan kali ini ya saya akan coba men-sharingkan bagaimana cara sederhana melakukan persiapan air sebelum tebar bibit, atau lebih sering dikenal dengan fermentasi air kolam ya sebelum tebar bibit. Ini cara saya ya yang biasa saya lakukan. Sederhana saja caranya, nanti akan saya sharingkan. Oke, sebelumnya kita coba keliling kolam saya ya. Nah, ini kolam sudah kosong, alhamdulillah. Ikannya sudah laku. Ya, nanti akan kita fermentasi, kita siapkan sebelum kita isi bibit lagi. Ini juga sama, kita persiapkan, nanti kita fermentasi untuk pengisian bibit selanjutnya. Alhamdulillah laku ya ikannya. Kemudian di sini ini yang paling besar kemarin, sama bakulnya tidak diambil ya, kira-kira ada 6 kilo. Namun tadi pagi sudah ada yang ngambil, tetangga kita beli beberapa ya. Jadi ini tadi sempat kita turunkan airnya, kemudian kita isi lagi. Oke, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja Sobat Soli. Apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan fermentasi air kolam? Ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Nah, di depan kita sudah terlihat ya bahan yang akan kita gunakan. Minimal ada 3 ya, minimal ada 3 tujuan kita melakukan fermentasi air kolam. Ya, tujuan yang pertama adalah untuk mempersiapkan air agar pH-nya netral. Ya, bagaimana caranya? Tentu saja dengan mendiamkan air ini selama 7 hari. Nah, fermentasi biasanya kita lakukan selama 7 hari. Nah, untuk pengisian air kolam ini ya, ini saya lakukan langsung dari air sumur ya. pH-nya biasanya kalau di tempat saya 6,3. Nah, ini langsung dari sumur tanpa tandon ya. Kita lakukan pengisian di kolam ini yang sudah kita kosongkan. Nah, dengan fermentasi selama 7 hari, harapannya pH di kolam ini nantinya bisa menjadi netral sebelum kita tebar bibit. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan fitoplankton ya, fitoplankton, agar nanti bisa sebagai makanan sampingan ya. Selain makanan sampingan juga bisa untuk menetralisir nanti amonia yang dikeluarkan oleh lele kita. Itu tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga adalah menyiapkan pakan alami ya, menyiapkan pakan alami. Nah, dengan 7 hari kita fermentasi, biasanya akan timbul jentik nyamuk maupun cacing darah ya. Biasanya akan timbul jentik nyamuk maupun cacing darah. Nah, itu nanti yang akan dipakai untuk pakan alami. Nah, jadi bibit masuk langsung dia dapat jentik nyamuk, juga dapat cacing darah, jadi lebih sehat dan kita juga lebih untung ya. Itu tujuan, minimal kita tahu dulu tujuan kita melakukan fermentasi itu seperti apa.
Oke, kembali ke topik. Nah, untuk fermentasi air kolam ya sebelum tebar bibit itu bisa dilakukan dengan cara pemupukan ya. Saya biasanya menggunakan cara pemupukan, yaitu dengan memakai kotoran kambing ya, kotoran kambing yang diikat di ini ya, gelangsing atau karung ya, diikat di karung, dikasih lubang, kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Tentunya diikat dulu untuk karungnya tadi agar yang kita ambil hanya sarinya saja yang keluar di karung tadi. Itu cara yang biasa saya gunakan. Namun untuk kali ini ya, bagi teman-teman yang jauh dari kandang kambing gitu ya, atau mungkin di perkotaan, mungkin akan kesulitan dalam mencari kotoran kambing. Nah, untuk itu di sini saya akan mencoba sharingkan cara yang lain ya yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara tetap pemupukan tapi menggunakan pupuk kimiawi atau dengan menggunakan urea ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ureanya ini. Kita akan nanti menggunakan urea. Nah, prinsipnya sama ya, konsepnya sama. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kandang atau kotoran kambing, itu dia akan mensuplai amonia atau mungkin nitrit ya, nitrit dari kotoran kambing tersebut. Nah, di dalam amonia dan nitrit itu mengandung unsur atau senyawa nitrogen ya, mengandung nitrogen. Nah, itu yang dibutuhkan oleh fitoplankton dalam berkembang biak. Nah, dalam urea ya, dalam urea ini juga terkandung nitrogen. Jadi fungsinya hampir sama. Nah, apalagi yang bisa digunakan selain tadi kotoran kambing, kemudian urea ini ya yang saya contohkan, juga Sobat Soli bisa menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik. Jadi kalau ini saya bilang lebih sederhana dan lebih simpel. Mengapa? Karena mungkin tidak perlu susah-susah nyari ke kandang kambing gitu ya, ngambil kotoran kambing. Juga mungkin jika Sobat Soli ada yang jijik ya dengan kotoran, bisa menggunakan ini pupuk urea. Seperti itu. Kemudian bahan yang lain yang saya siapkan adalah garam ya. Ini garam krosok atau garam yang non yodium ya, kita gunakan biasanya untuk garam ikan ya, sebutannya garam ikan. Ini fungsinya untuk netralisir air ya, netralisir air saja agar tidak terkena jamur nanti ikannya jika kita masukkan. Kemudian tentunya probiotik. Nah, probiotik ini fungsinya untuk starter ya, untuk starter agar nantinya tumbuh probiotik sesuai dengan keinginan kita. Ini di dalamnya adalah Bacillus ya, bakterinya Bacillus. Nah, apakah hanya Bacillus yang bisa digunakan? Tidak. Jadi jika Sobat Soli punya Nitrobacter atau Nitrosomonas bisa, prinsipnya sama. Cuman kali ini saya punyanya adalah ini ya, Bacillus yang sudah kita kultur. Nah, ini fungsinya untuk starter. Nah, jika ada yang bilang bakteri probiotik itu sudah ada di alam, saya kurang sependapat. Jadi perlu tetap kita masukkan starter ya. Memang ada di alam memang, tapi kita tetap starter ini agar lebih mempercepat. Nah, contohnya pedagang tape ya, pedagang tape itu kalau misalkan mengandalkan Saccharomyces dari alam, ya mungkin akan lama jadinya. Jadi pasti mereka akan menggunakan ragi sebagai starter. Nah, contohnya seperti itu saja simpelnya. Oke, langsung saja ke prosesi pembuatannya ya. Bagaimana? Jadi ini juga saya siapkan air biasa. Langsung saja kita ambil 1 sendok makan urea. Nah, cukup segini ya, 1 sendok makan urea. Kemudian kita larutkan dalam air, kita aduk-aduk.
seperti ini. Nanti ini kita tuangkan ke dalam kolam yang akan kita fermentasi. Nah, urutannya apa? Bebas. Urutannya bebas, mau probiotik dulu, urea dulu, atau garam dulu, boleh, bebas. Asalkan nyampur semua dalam kolam. Oke, langsung kita tuangkan saja ya. Ini kolam pertama yang saya fermentasi. Nah, seperti ini. Kemudian probiotik. Segini ya. Langsung saja. Oke. Kemudian terakhir garam. Ini 1 kilo. Garamnya 1 kilo. Untuk kolam ukuran diameter 3 ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar rata. Oke, seperti ini. Nah, nanti biarkan larut dengan sendirinya sambil kita menunggu airnya sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Biasanya awal-awal ya 40 cm lah kurang lebih. Seperti ini. Kemudian poin penting ya, jangan sampai dilupakan adalah karena nanti kita perlu menciptakan fitoplankton ya. Maka fitoplankton itu adalah plankton yang sejenis tumbuhan, jadi butuh sinar matahari, maka harus terbuka kolamnya ya. Jadi jika seperti ini masih tertutup, ini nanti harus kita buka ya. Jadi untuk paranet ini nanti wajib kita buka biar matahari bisa masuk. Jadi wajib ya. Jadi fitoplankton itu merupakan sejenis tumbuhan, dia membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, nanti kita selesaikan ya, kita buka untuk kolamnya. Oke, kira-kira itu saja. Ini nanti kita tunggu hasilnya 7 hari lagi baru kita masukkan bibit lele pada kolam ini. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sharingkan. Ya, apabila ada pertanyaan, monggo dituliskan di kolom komentar. Jika suka silakan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia.